Salam sejahtera sahabat GKPI terkasih. Sebelum kita mendoakan Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu, bahkan lebih dari itu, atas kesetiaan-Mu untuk menemui hidup kami, bagaimanapun keadaan hidup kami. Inilah doa kami, dan bukalah hati kami untuk mengerti firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, yang akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita ada pada 1 Tesalonika 5 ayat 24. Demikian tertulis, saudara-saudara. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Itu ayat 24, saudara-saudara, yang tadi baru dibaca. Namun pada ayat 23 sebelumnya, Paulus mengatakan hal yang cukup mengejutkan karena dia mengatakan seperti ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau kita sejenak berhenti merenungkan dan dikatakan di situ agar kita tak bercacat dan sempurna, tentu kita bertanya-tanya, bagaimanakah hal ini mungkin terjadi pada diri kita? Dan saudara-saudara, istilah sempurna dan tak bercacat itu biasa dalam perjanjian lama. Maksudnya dalam upacara kurban pendamaian, selalu diminta misalnya dalam Yehezkiel 46 ayat 13 atau dalam Ulangan 15 ayat 21, bahwa diminta dipersembahkan domba yang tak bercacat, yang utuh. Dan itu berarti apa? Domba itu tidak timpang, tidak buta, dan kelihatan tidak buruk adanya. Apakah maksudnya bahwa kita pun harus seperti domba itu di hadapan Tuhan, sempurna dan tidak bercacat? Tampaknya bukan seperti itu, saudara-saudara. Karena keadaan tak bercacat, keadaan sempurna itu hanya terjadi karena Kristus. Hanya terjadi seperti ayat kita, karena Kristus itu setia. Dan bukan hanya setia, dia menggenapi. Jadi ayat kita mau mengatakan, pada waktunya ketika kita di hadapan Kristus, atau pada akhir zaman nanti, kita akan sempurna dan tak bercacat, karena ia, yaitu Kristus, setia. Dan ia akan menggenapi. Kata menggenapi, saudara-saudara, di sini holoesis, artinya whole, maksudnya tentu sudah jelas, dia akan membuat utuh kita. Dia akan membuat keadaan kita oleh kasih setianya menjadi kembali sebaik-baiknya, tak bercacat. Dan kalau begitu, kita tahu bahwa kita memang punya banyak masalah, punya kekurangan, punya tantangan, punya ketakutan, punya kesalahan, dan itu membuat kita memang tidak bisa sempurna dan tak bercacat, kita tidak bisa. Namun karena ia setia, ia akan menggenapi, mengutuhkan kita, dan kalau begitu kita akan layak di hadapan Tuhan karena Kristus setia. Itulah arti nas kita, saudara-saudara. Bahkan saudara-saudara, Paulus menulis ini kepada jemaat di Tesalonika saat itu karena jemaat di Tesalonika was-was tentang akhir zaman. Kapan akhir zaman akan tiba? Kapan Kristus akan datang? Dan apakah kami akan siap? Apakah kami cukup tak bercela dan sempurna kalau dia datang? Karena itu, Paulus mengatakan, karena kasihnya, karena ia setia, kamu akan dilayakkan. Makanya tak perlu cemas kapan Yesus akan datang. Kapan akhir zaman akan tiba. Tidak perlu menghitung-hitung. Dia akan datang seperti maling, katanya, seperti pencuri di malam hari. Dan sekalipun seperti itu, kita sebenarnya oleh setianya Kristus, oleh genapnya kasihnya, kita akan selalu sempurna dan tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Itulah sukacita nas kita, saudara-saudara. Sehingga tiap hari kita tidak perlu takut kapan ini Tuhan, kapan waktuku, kapan waktumu Tuhan. Kita sesungguhnya oleh setianya Kristus bisa menghadapi setiap hari seolah-olah
pagi tanpa akhir, kehidupan terbuka, sukacita datang, dan kita selalu akan disiapkan oleh kasih Kristus yang menggenapkan, yang menebus kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih Kristus itu setia, menemui kami, menjadikan kami kudus, menjadikan kami layak, menjadikan kami sempurna, tak bercela, karena penebusan Kristus, karena kasih Kristus. Jadikanlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dengan sukacita menghadapi hari demi hari, tanpa kecemasan, tanpa ketakutan. Demikian kami berdoa. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang lelah, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajar.